God, I'll search for you. More than the deer that pants for water, more than the watchmen who wait for morning light, my soul longs for you. Oke, kita sedang di mata air Musa. Ya. Story-nya. Jadi ketika bangsa Israel perjalanan mau dari sini terus oke, dan akan berakhir di sini Trisar ya. Nah, pertanyaannya kenapa tidak sampai ke Great Temple sampai semuanya ya? Oke, karena kalau untuk menjelajahi semua Petra maka kita harus minimal 3 hari di sini hanya untuk jelajahi Petra, karena Petra ini sangat luas. Let love explode and bring the dead to life. A love so bold to bring a revolution somehow. Now I'm lost in your freedom, and this world I'll overcome. My God's not dead, he's surely alive. He's living on the inside, roaring like a lion. God's not dead, he's surely alive. He's living on the inside. Itu semuanya kuburan. Oke? Juga dari sekarang Anda akan melihat banyak lubang-lubang. Semua lubang-lubang yang Anda akan melihat kuburan. Oke? Kuburan untuk suku-suku Nabatin. Tapi kalau Anda mau tahu orang yang punya kuburan ini, atau kalau dia kaya atau miskin, berapa korup ada atasnya. Oke? Kalau ada banyak artinya dia orang kaya. Kalau sederhana seperti yang ada di belakang Anda, artinya dia oke? Ayo. Ini pasti kaya. Harus bayar penalti untuk dewa-dewa. Jadi ini kuburan punya sisi orang Nabati namanya Abed Mango. Dia dengan keluarganya berapa orang? 5 orang. Kenapa atau bagaimana? Kami sudah tahu 5 orang. Kuburan itu sekarang namanya kuburan obelisk. Di atas ada berapa obelisk? 4. Tapi di antara ada dewa Isis, dewa kematian untuk kaum Firaun. Jadi 5 orang kuburannya atas. Tempat yang di sini di bawah 3 lubang itu tempat yang bernama triclinium atau triclinium. Apa itu triclinium? Tempat yang suku-suku Nabatin merayakan hari kematian seperti hari kelahiran untuk kehidupan sesudah kematian. Jadi mereka percaya kematian lebih dari kehidupan mereka. Kenapa? Karena waktu itu mereka hidup dalam rumah sederhana sekali atau dalam tenda-tenda. Tapi untuk kehidupan sesudah kematian mereka
berpahat kuburan dalam. Waktu itu apa itu? Gravitasi. Juga di tahun 1976 ada berapa arkeologi datang ke Jordan bayar cari di kota Petra ada apa, mau cari dan cari lebih, dan mereka sampai kota Petra di musim hujan. Dan orang-orang lokal waktu itu menasihatkan mereka jangan masuk lewat lorong karena hari ini ada hujan. Kalau ada hujan biasanya ada apa? Ada banjir. Tapi mereka belum dengar orang-orang lokal. Untunglah yang orang-orang lokal bilang sudah terjadi banjir kuat. Kebanyakan arkeologi itu meninggal karena banjir. Yang masih hidup tahun depan datang ke sini dan mereka bilang seharusnya ada hal yang menjaga lorong lebih daripada 2000 tahun. Dia mulai cari di luar lorong dan mereka bisa dapat dengan air ini. Juga jembatan ini. Let love explode and bring the dead to life. A love so bold to bring a revolution somehow. Now I'm lost in your freedom, and this world I'll overcome. My God's not dead, he's surely alive. He's living on the inside, roaring like a lion. God's not dead, he's surely alive. He's living on the inside, roaring like a lion. Selesai membahas saluran air yang di sana dan juga pipa keramik yang sisi kanan, mereka membangun stasiun suci atau tempat suci ini pada dewa mereka yang ada di sana di belakang Anda. Namanya Syara, itu yang seperti Zeus. Dan juga batu yang kecil sisinya istrinya Al-Uzza. Jadi setiap orang harus berhenti di sini bayar bersolat kepada Syara dan Al-Uzza. Tapi mungkin dia tidak punya dupa atau berkorban. Di tempat yang di atas itu toko, dia bisa beli dupa. Jadi mereka menggunakan agama sekali lagi. Jadi tidak ada masalah berapa harganya dupa itu. Harus bayar. Kenapa? Karena Anda harus senangkan dewa-dewa. Kalau dewa-dewa senang, pasti bisa dapat berkah dan rezekinya berapa banyak. Ya. Kelihatan seperti ikan. Ya. Ikan paus ya. Tapi kalau dari depan berubah jadi seperti gajah ya. Oh iya. Benar, oi. Foto sekali di sini. Ayo, foto sekali. Sini, Mama, foto sekali. Orang ya, tapi kepalanya sudah tidak ada. Ya mungkin karena usianya udah ribuan tahun. Itu adalah pahatan unta, kaki unta, lihat. Ya, perutnya juga kelihatan. Unta kedua. Ya. Unta ketiga. Ini jalan masuk dan jalan keluar. Bisa baca apa yang batunya? Ya, ada tulisan, bisa bacanya? Ini unta yang menaiki kafilah. Ada apa atas sandalnya? Ada sendal. I said for you already with the guy. Saya mau lihat yang asli. Biar bisa tahu apa bedanya, oke? Oke. Untuk Petra di tahun 1839 oleh
David Roberts. Bisa lihat ini. Roberts yang dari Inggris ya Pak? Ya. Ini lukisan yang pertama. Biar Anda bisa tahu apa tempat ini, saya mau berbicara tentang lukisan ini, tapi saya mau Anda lihat yang asli, oke? Saya mau mulai dari bawah ke atas. Dulu, berapa kolom ada di gambar ini di bawah? Ada 5 kan? Tapi sekarang ada berapa? Artinya kolom itu udah direnovasi oleh Menteri Jordan, oke? Harus istirahat dalam lubang-lubang itu beberapa kali, dan ketika sampai lubang yang terakhir, salah satunya Castro atau Pollock harus masuk ke dalam, bayar, ambil jiwa itu dan kasih jiwa itu kepada burung elang, kanan surga, kiri neraka. Sekarang, berapa kolom ada di lantai 1? Yang di atas 6 dan 6 jumlahnya 12. Oke. Berapa kunci ada? 7. Berapa kunci kita lihat bersama? Oke, sampai di Gunung Merapi. From darkness and clothe me in garments of praise. Jesus forever, my song will be. Ayo, Nazaret. Yeah. I'm living in freedom. You've taken my burdens away. Jesus forever, my song will be only for you. For the cross that you bore and the debt that you paid, for the victory you won over death and the grave. This is the reason I sing, for the hope that you give and the joy that you bring, for the promise that heaven is waiting for me. This is the reason I sing. Dan hari itu di bawah di tanah ada gambar seperti matahari, karena tanggal 20 Maret sekitar jam 2 matahari sudah masuk lewat lubang yang ada di atas di sana sampai tanah, dan itu tempat yang Yohanes Paulus kedua berdiri waktu itu sebelum dia lanjut perjalanannya dalam Nabi Musa. Tapi memorial yang pertama yang ada di sini, yang ada di belakang kita, karena dunia semuanya sepertinya punya siapa? Franciscan. Credo che pescare venga Dio yang pertama dalam sejarah ikan, benar kan? Tapi saya kira Anda sudah tahu, agama Nasrani mulai pada waktu zaman Romawi. Apakah orang-orang Kristen bisa mempraktek
agama Nasrani waktu itu? Tidak bisa. Kalau ada informasi ada seseorang yang percaya Kristus, apa yang menjadi waktu itu? Kodok kan? Tapi kalau misalnya saya ada di dalam kota, saya orang Nasrani, ketemu juga orang Nasrani, bagaimana kita bisa diskusi agama kita, bisa baca Al-Kitab, bisa berbicara tentang Yesus Kristus? Bagaimana saya bisa kenal itu? Mustahil. Waktu itu mereka membuat gambar ikan atas, tangan, dan juga di belakang leher di sini. Tapi pertanyaan yang penting sekali, kenapa ikan? Kenapa bukan misalnya babi seperti ini? Atau kuda, atau apapun? Kenapa gambar ikan? Masih menjala ikan. Kenapa? Menjala ikan. Oke. Saya masih berbicara tentang bangsa Romawi dan tidak boleh mempraktik agama. Jadi sekarang pertanyaan yang penting sekali, kapan gambar salib kelihatan? Kapan orang-orang Nasrani mulai pakai salib? Kapan? Tahun Kapan? Sudah Yesus Setelah Yesus Kristus disalibkan? Ada hubungan. Pada waktu zaman Nabi Musa ada banyak orang-orang yang jadi marah dari Nabi Musa. Dan juga mungkin ada beberapa yang belum percaya. Ada tanah bernama tanah Kanaan. Orang-orang itu mulai lakukan dosa supaya Tuhan kirim mengutus pada mereka ular supaya gigit mereka. Setiap orang digigit oleh ular itu dia mati. Tapi kemudian keluarga mereka pergi ke Nabi Musa. Aduh, Anda yang bisa berbicara. Una cosa ce la facciamo bastone e vista. Karena perjanjian. No, io devo fare prima una foto a Gemma. Firman Tuhan berkata ketika nama Tuhan ditinggikan, Dia akan menarik banyak orang datang kepadanya. Jadi saya percaya apabila pertobatan Tuhan terjadi untuk Mesir, bagi Israel dan bagi Jordania, itu salah satunya karena Tuhan memakai setiap kita. Amin. Makanya kita bisa beribadah, itu maksud saya. Jadi ibadah kita tidak ada yang sia-sia. Baik, mari kita lihat di grup Bapak Ibu Saudara, saya sudah masukkan. Kita akan nyanyikan pujian ini. Setelah itu saya akan sedikit sharing firman Tuhan. Ya. Bukan dengan barang fana Kau menanggung dosaku, dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Bukan dengan emas perak Kau menebus diriku oleh segenap kasih, oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Sampai ada di Gunung Merapi. Ada seseorang
daun pertanian tidak bisa dari tempat lain, harus dalam satu tempat. Jadi itu dikatakan manusia mulai dari itu artinya apa? Memulai berapa orang, kemudian jadi kampung kecil, kemudian kota besar, kemudian negara, kemudian provinsi seperti Asia, Afrika, Eropa. Jadi ini manusia mulai. Dan di sana yang kata orang putih, orang hitam, burung pantang, onta dan juga ada yang zebra. Ini artinya apa? Manusia mulai perkenalkan